siapa? Sari. Oke, umurnya berapa? Umur 14. Di sini udah berapa lama, Dek? Udah dari kecil. Oh, Dari kecil. udah sering gitu ya? Iya. Biasanya sehari-hari ngapain aja? Kalau siang ke sini main-main. Gitu. Mandiri gitu, jangan minta duit di orang tua. Dari pagi sampai sore. Itu dapat berapa kantong? 46 kadang-kadang. Pernah berjalan nggak pas lagi kerja sini ada pernah lupa gitu? Iya. Kadang paku, beling. Oh belum. Kadang-kadang itu kayu dari atas beko. Nggak terlalu tua banget gitu kan. Keseharian kita di sini seperti ini, kayak aku jualan, kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang itu pada nyanyi. Aku udah lama, aku dari tahun 2016. Iya. Itu baru kayak pindah gitu. Pindah gimana? Baru kayak memutuskan buat di sini aja atau Oh, aku sebelumnya kerja di Jakarta. Jadi penjaga toko gitu. Cuma kan emang orang tua stay di sini kan udah lama juga. Orang tua aku juga dulu mulung gitu kan. Ngelihatnya kayaknya enak gitu dagang gitu di tempat begini gitu kan. Soalnya sekarang kan kalau mau nyari kerja juga susah kan. Kalau ijazahnya kita cuma SMP gitu kan. Makanya aku memutusin yaudah deh lebih enaknya kayaknya jualan kali enak gitu kan. Tapi alhamdulillah kok lebih enak di sini sih. Nyaman malah. Lebih nyaman di sini. Soalnya kalau di Jakarta satu kebutuhan hidup kita mahal. Apalagi kita di sono ibaratnya kayak ngekos atau ngontrak kayak gitu kan itu juga harus kan gitu kan. Kalau di sini kan kita enggak, masih ikut sama orang tua juga. Aku di sini 24 jam. Cuma emang beda shift ya. Emang beda shiftnya kayak aku yang punya warung gitu. Kalau siang kalau lagi nggak ada pelayan aku yang standby di sini. Cuma kalau sore kalau malam aku ada pelayan juga dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Terutama kenyamanan kita lebih nyaman di sini sih. Walaupun kalau orang kayak misalkan kayak kakak-kakak di sini pas datang ke sini otomatis oh bau begini ya. Iya kan? Malah kalau kayak kita udah sehari-hari udah ngirupnya begini kayaknya biasa aja. Mungkin kemungkinan besar kan mikir kayaknya dari makanan gitu kan. Malah kebanyakan di sini Kak kayak buah-buahan nemu gitu kan. Nggak ada yang dicuci, dilap-lap, dimakan udah vitamin Kak. Mungkin karena udah tempat kita di sini jadi udah nih biarin aja gitu. Kayak lalat, kayak belatung udah teman kita sehari-hari. Udah nggak aneh iya. jadi udah nggak pernah sakit-sakit lain gitu-gitu. Enggak. Jauh deh kayaknya ya di sini. Jadi alhamdulillah selama ini nggak pernah kayak harus ke rumah sakit atau ngecek gitu ya? Alhamdulillah enggak sih. Mungkin karena orang kadang-kadang karena kecapean gitu kan. Mungkin karena kecapean doang. Kecapean mereka orang nggak dirasa gitu kan. Kadang-kadang ngedrop udah gitu sakit. Cuma sekarang kan mending ada IPI, Ikatan Pemulung Indonesia. Jadi kita adanya IPI juga kita itu berguna banget, ada gunanya juga enak. Kita itu di sini dilindungin gitu kan. Enaknya begitu. Pelindungannya apa tuh kalau biasanya berhubungan kalau ada yang sakit-sakit gitu? Pelindungannya ya mereka orang kadang-kadang ngasih gitu. Ngasih sumbangan. Kan karena di sini juga kita sebagian kan buktinya kita kerja di sini karena kita orang nggak mampu gitu kan. Kita di sini dari DKI kita ada BPJS. Udah lebih aman lah ya. Alhamdulillah aman. Insya Allah sih ya. Soalnya kan takutnya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya kita semua juga di sini waspada semua juga. Ini buat BPJS udah paham berarti kan Bu? Udah paham. Pernah dipakai nggak Bu? Kayak Belum. buat Selama ini udah pernah. Enggak sih, kadang kita berobatnya ke bidan aja di sini. Lebih enak ke bidan sih ya. Lebih simpel. Jadi sakitnya apa kita ke bidan gitu. Paling karena musim batuk atau flu atau gitu doang. Kalau kayak gitu kan udah sakit bulanan kan. Bang siapa? Soleh. Udah umur berapa? Umur 24. Dari mana? Dari Indramayu. Kerja kita dari jam 4 siang. Oh, sore. Iya sore kan jam 4 baru berangkat kita sampai jam 5 pagi gitu. Jam pagi kan habis 5 pagi kan ditimbang gitu ya kan sama bos. Langsung hasilkan uang gitu. Bisa berapa? Biasanya mah ya dapat 100 gitu ya kan 200. Kalau kita nyarinya giat gitu. Kayak apa ibunya juga tentang IP itu kayak kalau dari abang gimana sebagai apa
Ngomongnya langsung. Kalau IP kita belum masuk lah intinya kan, belum daftar gitu. IP kan ada kakaknya gitu ya. Oh, itu kakak. Mm-mm. Berarti terhambat karena nggak ada kakak itu. Jadi bermasalahin gitu. Kalau ada IP kan apa ya, bisa bilang sama kakak IP lah apa gitu, bisa dibimbing ya kan, bisa ngomong. Kalau kita kan nggak ada apa-apa ya kan, jadi tuh kalau kena gusur ya udah nggak apa-apa karena kita salah lah intinya ya kan, tapi kan orang ini lagi gitu. Kalau masalah sakit cuma paling posisi apa ya, ngatisin doang. Kalau kena apa-apa mah enggak, badan doang lah intinya, kayak nggak kuat kena cuaca malam gitu ya, kena angin paling itu doang. Kalau masalah yang lain mah enggak, paling kena kayak kena alat itu paling enggak, paling iya kan, kena ganco apa pasti ada lah kalau kayak gitu mah. Kalau masalah yang lain enggak ada, sakit badan apa mah enggak ada. Makan apa kayak setiap hari gitu sekitar sini tuh? Kalau pangan ini ya kayak buah-buahan, roti yang udah dibuang dari itulah ya kan, dari pabrik apa itu ya kan, kita ya dimakan, nggak usah di apa ge, ya udah dimakan karena di sini apa ya namanya pembuangan ya kan, ada semua ya kan, barang-barang yang itu intinya apa, roti-roti makanan yang nggak udah mati tahun lah intinya itu kan dimakan. Kalau minum airnya gimana? Ada itu ya? Air mah ya ada aqua gitu ya kan, masih beli kayak es apa. Dari mana? Bebas. Kesehariannya tuh ngapain aja? Ini nyari itu kadang malam di rumah bikin karung, kadang enggak 3 hari sekali libur bikin karung di rumah. Alhamdulillah nyaman. Tapi nggak pernah ada masalah kan? Enggak. Sehat-sehat aja ya Bu? Iya. Nggak pernah sakit? Ya kalau kena paku sih biasa gitu ya. Kadang kena paku, kadang kena beling, mau dolanan kayak gitu deh. Ya apa aja, kadang ada kena kayu ya sampai ninggal, ada kena doser ya sampai ninggal. Tapi Ibu sendiri sehat aja kan? Alhamdulillah sehat. Nggak pernah kayak mungkin sakit perut atau gimana gitu? Enggak, kadang pilek batuk paling. Kalau Ibu biasanya sehari-hari makannya apa aja Bu? Ya kadang nasi, sambal, kadang sayuran apa aja. Di sini kayak barang-barang gitu? Ya kadang beli, kadang nemu tuh. Ini apa namanya? Taro ya? Taro. Pernah pakai BPJS gitu nggak sih Bu? Kan Nggak pernah. Ada dari BPJS Bugis. Kalau kena paku, bu kena beling tuh di dokter sini. Iya, karena apa? Kemarin kan ada protes. Dia pengennya DKI kan cuma 4.000. Berarti kalau udah sampai sini nggak bisa dibedain lagi ya sampah impor sama? Oh bisa. Bisa bang. Kenapa nggak bisa? Kalau sampah impor itu barangnya gede-gede, bersih, kepeng. Kalau sampah kita enggak, cuma dia kalau diproses nggak bagus sampah impor. Cuma harganya lebih murah daripada dari sampah dari sini. Itu dibuangnya di tempat yang sama sampah Enggak. yang dari Jakarta gitu? Enggak kesini. Ya nggak berani, dia juga nyolong-nyolong. Ya nggak boleh lah sama Berarti DKI. langsung ke tempat-tempat kayak gini gitu? Nah, ke lapak-lapak bisa. Kesini-sini bisa kalau kita mau beli sama dia. Tapi mungkin beli bawa juga. ke sana. Dia ada pabriknya di KBT tuh banyak. Tapi berarti pas corona tuh rame banget sampah-sampah medis di sini? Ya sebagian ada yang dikubur ada. Kamu kalau tak mau percaya mau enggak? Kan itu Mas, ada sampah-sampah. Ya kalau kan kemenyek, kalau orang gedean kan kemenyek, cekiding gitu ya. Itu ada yang 2 mobil tuh dikubur. Sampah medisnya dikubur? Iya. Jadi ada yang organik, anorganik, ada campuran itu yang mengandung limbah B3. Nah, limbah B3 itu ya jelas itu klasifikasinya ada logam berat juga gitu. Jadi sangat berbahaya dari ancaman kesehatan warga, terutama yang pemulung itu kan langsung kerja berhadapan dengan sumber penyakit, kedua dengan benda-benda yang keras tajam gitu, kayak misalnya kawat,
terus ada lampu-lampu neon yang pecah kayak gitu, ada batu, ada kayu gitu. Jadi memang risikonya luar biasa. Jadi memang pemulung itu ada yang sebenarnya di kampungnya ada banyak yang kaya, ya, ada punya rumah, punya ladang, kebun sawah, punya ternak. Jadi di sini memang berhemat untuk ngumpulin duit nih, gitu. Tapi ada yang betul-betul itu yang miskin banget, untuk makan aja susah, gitu. Jadi memang kita itu ini ya agak hati-hati. Mereka itu kadang-kadang menggunakan kayak apa namanya perilaku mimikri itu artinya begini, dia itu menyatu sama budaya dominan di tempat itu supaya tidak diketahui. Jadi ya kayak orang-orang kaya yang dari Kerawang apa di Jakarta ternyata punya duit banyak kayak gitu. Jadi memang kita nggak sekedar membantu, ya, tidak sekedar memberikan charity, ya, belas kasihan, tapi kita harus mengetahui betul miskin atau enggak. Jadi ada semacam mafia proposal kemiskinan gitu. Wah, itu yang menurut saya itu tidak etis. Jadi memang kasus Bantar Gebang ini banyak yang dapat bantuan, jadi sifatnya dikorupsi. Jadi orang miskin itu susah ketika penyakitnya udah parah, dia harus dibawa ke rumah sakit, dia harus misalnya harus ada treatment operasi, nah itu makan biaya besar, maka dia harus punya identitas, ya, terus kemudian harus ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, ya, kalau dia tidak punya BPJS kesehatan, ya. Itu biasanya kesulitannya dia adalah kalau dia tidak punya identitas itu ada tim yang memang sebenarnya bukan lembaga yang menaungi pemulung, malah justru ada tim-tim khusus yang memang kerjanya membantu dia orang-orang yang susah begitu. Yang susahnya kalau nggak punya identitas itu adalah harus diurus dari awal itu. Jadi memang ada beberapa kasus itu nggak punya identitas, kayak KTP, KK itu kan harus diurus lagi tuh. Nah baru kalau ada KTP, ada KK, baru diberi surat keterangan hidup. Setelah itu dibawa ke puskesmas, baru dikasih rujukan ke rumah sakit yang ada hubungannya dengan pemerintah daerah gitu. Jadi volunteer atau aktivis yang bergerak di bidang kesehatan itu kalau di sini bebannya berat gitu. Kalau dokter atau mantri itu gampangnya apa? Pasien datang gini-gini, kamu sakit ini suntik, kasih obat, udah nggak bisa bayar Pak, ya sudah selesai kan. Kalau belum sembuh, nah sekarang dia udah ke rumah sakit, masih perlu tambahan dana, kita nggak dapat dana. Ini malah yang punya keluarga sakit itu protes ke kita, tuh dikira ini. Nah kemudian para aktivisnya nanti dari direktur rumah sakit disebut, memang kerjaanmu begitu, itu ngurusin kayak gituan gitu. Jadi cari makannya ngurusin orang sakit itu, gitu. Jadi memang pendamping di bidang kesehatan di Bantar Gebang ini risikonya bebannya berat, gitu. Bebannya berat. Makanya sebenarnya DKI juga sudah membantu lah untuk masyarakat ini menyediakan puskesmas rawat inap. Yang dulu puskesmas itu di Kecamatan Bantar Gebang itu sekarang statusnya sudah jadi rumah sakit. Kita itu harus teliti gitu, harus teliti. Ada standar ilmiah itu harus kita gunakan. Jadi saya menangani
kasus-kasus itu selalu serius karena kita menyangkut nyawa orang, kita menolong orang juga. Saya mendampingi orang sakit atau apa gitu, kalau saya merasa tidak nantinya nggak serius, nggak mampu, saya mendingan tidak gitu. Tapi ketika saya udah komitmen mau menolong itu harus bisa sampai selesai, karena nanti akan menyangkut masalah aduh biaya pasti kita gitu, pasti nanti keluarganya dikit-dikit datang gitu, Pak itu kapan operasinya, kan biasa gitu, kapan tuh kan gitu, ini nunggu terus gitu. Nah itu yang apa namanya beban kita, pendampingan di bidang medis terhadap orang-orang miskin, terhadap pemulung, sektor informal itu bebannya lebih besar daripada mendampingi orang kaya.